dan hilangnya itu guys, itu unik guys. Dia itu hilang selama kurang lebih itu sebulan lebih gitu guys, hilang itu orangnya itu. Nah, dia balik lagi itu guys, balik lagi ke dunia nyata ini, dunia nyata ini. Dia tuh katanya pas waktu ditanyai orang tuanya itu dia apa itu dijadikan seperti prajuritnya Nyi Roro Kidul gitu guys. Itu dan dia bilang itu banyak banget manusia yang nyata kayak kita ini jadi pasukannya di situ guys. Kalau di nalar itu nggak mungkin gitu loh guys, tapi itu beneran itu. Nah itu loh. Dan banyak sekali orang-orang yang pakai ilmu kebatinan itu pasti kalau nggak kuat apa tuh ilmunya, dia tuh bisa hilang ikut ke sana itu guys. Nah itu loh. Jadi ilmu itu memang ada apanya, ada efeknya gitu ya. Dan itu memang terkenal banget itu guys, pantai selatan itu. Apalagi kalau dengan ombaknya itu kan, ombaknya ngeri gitu. Dan pakai baju hijau pun ya harus hati-hati guys itu, bisa hilang gitu. Dan itu pas apa itu, pas waktu orangnya yang hilang itu, dia itu nggak sengaja gitu guys, pas waktu itu dia ke pantai itu pakai baju hijau, hilang itu guys, langsung hilang itu. Katanya dia itu masuk ke sebuah ruang waktu gitu guys, masuk dia. Nah di bawah lautnya itu memang ada kerajaan itu, memang jin dan setan itu guys, kerajaan terbesarnya itu memang di pantai dan di laut guys. Jadi kalian tuh kalau di laut di pantai itu hati-hati guys gitu. Soalnya setan itu memang sengaja menciptakan kerajaan di atas laut itu karena ingin menyaingi Tuhan itu guys. Itu kisahnya memang seperti itu. Memang kalau di laut itu kan mesti ada yang hilang, ada yang masuk ke ruang ke mana gitu. Dan anehnya itu dia itu katanya itu sebentar aja tuh guys di dalam kerajaannya si Nyi Roro Kidul itu guys. Dan anehnya dia itu nggak ngerasa lapar gitu loh. Itu loh yang jadi anehnya di situ. Padahal dia itu hilangnya katanya dia itu cuma hanya sehari guys, tapi sebulan hilang dia. Bayangan itu. Selisih waktunya itu loh yang menurut saya itu unik gitu loh guys, unik gitu loh. Dan selanjutnya itu yang di laut-laut itu ada juga itu guys, tiba-tiba itu ada pulau yang muncul gitu loh. Dan itu memang kalau di nalar itu enggak masuk akal itu, tapi memang beneran itu guys. Dan pulaunya itu di tengah laut, bayangin itu bisa muncul itu gimana? Muncul terus nyelamatin orang kan itu pulau itu. Habis nyelamatin orang hilang pulaunya itu guys. Hilang nggak tahu kemana. Nah itu loh. Dan memang di laut itu memang terkenal guys itu. Apalagi kalau kita ini sembrono ya hilang, bisa hilang gitu loh. Makanya itu laut, pantai, hutan juga itu tempatnya dia. Hutan, lembah itu. Nah itu guys. Lembah, hutan itu ya memang terkenal angker, tapi yang paling kuat itu ya memang di laut itu guys, laut sama gunung gitu. Kalau yang di hutan nggak terlalu bang, nggak terlalu gitu pokoknya. Gunung sama laut itu pasti tempatnya banyakkan orang semedi itu guys. Kalau yang di gunung itu terkenal dengan setan yang udah tua guys, jadi ilmunya itu udah apa itu sebutannya itu udah sepuh itu ilmunya. Nah itu kalau yang di laut itu terkenal dengan kerajaannya guys itu. Ya, makanya nggak heran sih kalau di pantai selatan itu orang narik benda itu dapat pasti. Ya memang senjatanya prajuritnya itu guys itu loh, tombak-tombak itu. Dan tombak itu pasti ada jinnya di dalamnya itu, dan keris-kerisnya itu kan waktu dikisahkan sebelum Sunan Kalijaga perang sama Prabu Siliwangi kan dia pinjam tombaknya Nyi Roro Kidul itu guys. Dan dikatakan dia kan nikah dulu itu sama Nyi Roro Kidulnya si Sunan Kalijaga itu. Setahu saya seperti itu ya kisahnya itu. Dia nikah terus dia dipinjamin tombaknya itu guys. Tombak apa gitu namanya ya, buat ngalahkan Prabu Siliwanginya itu guys. Dan itu memang Prabu Siliwangi memang saktinya sakti mandraguna guys itu. Bayangin seorang wali gitu, sampai minta bantuan dulu perang gitu. Dan itu setelah pinjam tombaknya itu guys, si Prabu Siliwangi itu bisa dikalahkan itu guys. Nah itulah. Dan itu menurut cerita-cerita orang dulu ya guys itu. Nggak tahu kalau yang pendapat yang lain kan seperti apa kan nggak tahu. Yang saya tahu memang seperti itu waktu dulu itu. Nah, dan apa itu setelah dikalahkan di Raja Prabu Siliwangi itu, tapi dia tidak mau masuk Islam juga guys. Dan anaknya pun menyuruh pun dia tidak mau, dan akhirnya dia terpaksa moksa itu guys, dan hilang seperti jasadnya
seperti siapa itu Gajah Mada, raja-raja yang dulu kan dia hilang itu, nggak tahu kemana itu hilangnya. Dan dikatakan sampai sekarang tuh dia masih hidup loh guys itu. Bayangin coba itu, gimana ilmunya itu loh. Kalau dimasukkan secara teori itu dia tidak masuk dalam teori itu guys. Bayangin bisa hilang tapi dan sekarang masih hidup itu. Raja-raja zaman dahulu itu guys. Kan itu memang syaratnya untuk menuju apa itu alam kelanggengan katanya orang dulu itu guys. Kan dulu kan agamanya masih terkenal Hindu sama Buddha itu guys. Dan apa itu? Dan akhirnya yang kita balik ke yang orang hilang tadi guys ya. Akhirnya orang itu harus diruqyah juga itu guys. Setelah dia hilang itu dia diruqyah juga guys. Karena kata orang tuanya si anak itu, dia itu sering kayak didatangin orang terus gitu guys, kayak maksudnya kayak diajak datang ke pantai itu lagi guys ini tuh. Dan memang banyak sekali guys kejadian seperti itu guys di Jawa itu, seperti di Gunung Kelut itu ada juga orang yang hilang itu. Terus pas waktu gunung meletus itu guys, dia tuh pulang ke rumah itu guys. Bayangin coba itu, dan badannya itu penuh dengan lumut itu. Terus dia itu disimpan di mana itu guys. Dia nggak makan, nggak tidur, dia nggak makan, tapi dia hidup gimana coba? Berarti kan dia kan dimasukkan di dalam suatu tempat itu guys, sampai lumutan itu badannya, dan nggak luka apa-apa itu. Nah, dan kata si orang yang hilang itu tadi guys, dia itu katanya kerja itu guys, kerja di alam situ guys itu. Dan itu memang sering terjadi juga guys di Gunung Kelut, di pantai itu memang sering terjadi hilangnya orang itu guys. Dan itulah cerita yang bisa saya ceritakan guys. Oke, sebelum mengakhiri ceritanya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video yang terbaik buat kalian ya guys. Oke.